Nah, rumah yang sehat itu juga memiliki dapur dan MCK atau tempat mandi, cuci, dan kakus ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang dapurnya. Dapur itu harus diberikan jendela dan ventilasi yang cukup, sirkulasi udaranya segar. Nah, jadi kita nggak boleh ya di dalam sebuah ruangan yang tertutup, tidak ada sirkulasi udara, tidak ada AC-nya bahkan itu ya. Kita masak, apa yang terjadi? Kamu akan merasakan sendiri namanya gerah, pengap, bahkan kamu bisa sesak napas hingga pingsan. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau kamu membuat sebuah dapur, harus ada sirkulasi udaranya, baik berupa cerobong asap, jendela, ventilasi dan lain-lainnya ya. Lalu selalu jaga kebersihan dapur agar terhindar dari kecoa, tikus, dan lalat. Ini trio utama yang sering muncul di dapur ya. Nah, selalu jaga agar tempayan, lemari makan, tempat-tempat bumbu tertutup ya. Supaya apa? Supaya tidak dihinggapi serangga dan benda-benda atau makhluk seperti tikus, lalat, kecoa, nyamuk dan lain-lain tadi itu ya. Lalu beri tutup wadah minyak tanah dan jangan jauhkan dari kompor. Kenapa? Jika wadah minyak tanah misalnya ini biasanya masih di daerah pedesaan ya, atau mungkin di kota juga masih banyak ya menggunakan namanya minyak tanah, mungkin dia jeriganya tidak ada tutupnya hilang. Nggak boleh, harus segera dicari ya gantinya untuk menutupnya. Kenapa? Karena dari dalam jerigen itu, dari minyak itu bisa menguap ke udara, dan saat dia menguap ke udara dan tersulut oleh api bisa mengakibatkan kebakaran yang tidak terduga. Lalu selalu jaga kebersihan kompor dengan sering, karena kompor ini tuh sering menjadi penyebab kebakaran. Bisa aja kompornya meledak dan lain-lain. Ternyata setelah diselidiki karena kompornya tidak pernah dibersihkan ya. Atau mungkin karena dia tidak tahu cara mengoperasikan kompor ya, soal tahu. Jadi nggak boleh ya. Kenali dulu alat yang akan kamu pakai, baru kamu coba gunakan. Jangan main coba-coba aja dengan benda-benda berbahaya. Nah, kita akan bahas tentang MCK, mandi, cuci, dan kakus. Masih ada ditemukan keluarga yang belum memiliki jamban. Jadi masalah nggak? Iya, jadi masalah. Kenapa masalah tersebut? Nah, karena mereka tidak punya jamban, mereka akan menggunakan selokan atau sungai sebagai jambannya, jamban instan ya. Sekalian tempat mandi dan mencuci. Ya, jadi kalau kamu pikir ini orang zaman dulu aja, kamu salah. Sampai zaman sekarang masih banyak terjadi. Contohnya di negara yang tertinggal seperti Afrika, India dan lain-lain ya. Bahkan di Indonesia juga sering terjadi, khususnya di daerah-daerah Pulau Jawa ya. Nah, penduduk di sana itu mereka di sungai ya. Mereka tempat memandikan kerbau, tempat mereka mandi, tempat mereka sikat gigi, tempat mereka cuci piring, cuci baju, dan juga tempat mereka buang air di situ ya. Jadi pernah ditemukan suatu potret ya dalam sebuah foto. Jadi di sebuah sungai itu ada orang yang sedang buang air besar, ada yang sedang sikat gigi, ada yang sedang cuci baju di satu tempat yang sama. Mengerikan sekali ya. Nah, lalu kotoran akan tertimbun dan menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau busuk. Nah, jadi dengan mereka sering buang air sembarangan di jamban yang ada di pinggir sungai ataupun di selokan, mengakibatkan penumpukan amonia dan urea. Sehingga apa? Mengakibatkan bau yang tidak sedap, mengganggu estetika ya, mengganggu kesehatan juga. Nah, menjadi sarang lalat dan bibit penyakit sehingga menjadi wabah. Ini yang sering kejadian dulu ya, sering yang kejadian muntah ber. Karena apa? Karena airnya digunakan untuk konsumsi sehari-hari, juga digunakan untuk kegiatan kotor seperti buang air, memandikan kerbau dan lain-lain ya, berbahaya. Kita akan bahas tentang jamban atau kamar mandi yang baik. Yang pertama itu dia harus tidak mengeluarkan bau tidak enak. Jadi kamar mandi yang terbaik itu tidak ada bau yang mengganggu. Kalau bisa itu bau bunga ya. Lalu tidak lembab, berarti harus dalam keadaan kering. Gimana caranya? Dia memiliki ventilasi supaya apa? Udaranya tersirkulasi sehingga udara kering itu dapat masuk dan udara yang lembab bisa keluar. Nah, lalu dia mungkin dari bahan yang tidak menyerap air ya, bahan kedap air, sehingga apa? Air yang akan menempel dia akan jatuh lalu lewat aja, jadi nggak meresap gitu ya. Dan tidak gelap ya. Contohnya gimana? Kamu mungkin memiliki ventilasi yang sekarang itu dari kaca gitu ya, sehingga matahari bisa atau cahaya matahari itu bisa masuk. Atau kita gunakan lampu yang cukup memadai sehingga tidak gelap. Nah, horor ya. Kamu kalau mau di WC gelap-gelapan mau lihat apa di situ ya.
Lalu bersihkan bak mandi teratur untuk menghindari telur nyamuk. Ini yang sering kejadian di negara kita. Karena dia ngerasa dia orang mampu gitu ya, rumahnya besar, bak mandinya dia buat besar. Ternyata di bak mandi yang besar itu airnya itu nggak pernah habis. Airnya selalu diisi dan diisi. Nah, ternyata dengan air yang selalu diisi itu mengakibatkan nyamuk-nyamuk yang hinggap itu bisa menetaskan telurnya di situ. Nah, kalau standar dari pemerintah, dari standar Menteri Kesehatan ya, yang paling bagus itu adalah sekali pakai habis. Jadi air itu kalau bisa itu di dalam sebuah kamar mandi itu gunakan tong, ember ataupun bak mandi yang kecil saja, sehingga sekali mandi habis. Jadi telur nyamuk itu tidak akan sempat menetas di bak mandi ataupun di gentong-gentong air yang ada di kamar mandi itu. Lalu dinding kamar mandi sebaiknya berwarna terang. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat lebih jelas dan estetikanya lebih baik. Atau gini, dengan menggunakan warna-warna yang terang, kamu akan tahu nih di mana tempat yang kotor yang perlu dibersihkan ya. Kalau semua dinding di kamar mandi kamu warnanya hitam, kamu nggak akan tahu di mana tempat yang kotor, di mana tempat yang bersih ya. Jadi menggunakan warna terang itu supaya kita tahu nih di mana tempatnya harus dibersihkan ya, kayak gitu. Lalu cermin di dalam kamar mandi untuk memastikan kebersihan bagian tubuh. Sebenarnya wajib nggak wajib ya, tapi sebenarnya harus ada ya, dalam setiap kamar mandi itu harus punya yang namanya cermin. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu nih bagian tubuh kita yang masih kotor bagian mana, mungkin nggak kelihatan gitu ya. Nah, kamar mandi mendapat cukup cahaya matahari. Untuk apa? Di dalam kamar mandi yang lembab itu akan mengakibatkan pertumbuhan mikrobakteri atau mikrobiologi sangat pesat, sehingga apa? Mengakibatkan pertumbuhan penyakit. Nah, jadi dengan kita memasukkan atau menyalurkan cahaya matahari ke dalam kamar mandi kita, maka cahaya matahari itu akan membunuh virus, bakteri, dan sumber-sumber penyakit itu ya. Jadi salah satu keuntungannya itu selain kamar mandi menjadi kering, penyakit-penyakitnya juga akan mati ya. Nggak hanya penyakit dari bakteri dan virus, mungkin juga jamur gitu ya. Lalu saluran air lancar dan tidak tergenang. Harus selalu pastikan tidak ada genangan air di dalam kamar mandi kita ya. Lalu diberikan jendela dan lubang angin untuk sirkulasi udara dan mendapat sinar matahari, udah dibahas tadi ya. Lalu punya septic tank tertutup dan jauh dari sumber air. Ini yang sering salah nih ya. Dalam pembuatan septic tank atau penempatan septic tank itu tidak boleh dekat dengan sumur galian maupun sumur bor kita. Harus minimal ya, dari standarnya ya, minimal berjarak 10 meter. Kenapa? Air septic tank itu bisa merembes ke dalam tanah. Nah, dalam tanah itu ada air yang biasa kita ambil menggunakan mesin air kita. Nah, jika terlalu dekat, mungkin jarak dari septic tank dengan jarak dari sumur bor kita itu sekitar 1-2 meter ya. Makanya kamu akan mencium bau-bau seperti bau toilet atau bau WC ya. Itu karena apa? Karena sumur bor kamu terlalu dekat dengan septic tank, salah penempatan ya. Jadi air-air dari septic tank itu yang kotor itu, yang bau, itu merembes ke tanah lalu tersedot kembali oleh mesin bor kamu, dan mereka akan naik lagi masuk ke bak mandi kamu yang kamu gunakan sehari-hari untuk mungkin sikat gigi dan lain-lain gitu ya. Makanya kalau kamu membangun atau menempatkan sebuah septic tank itu minimal 10 meter dari sumber air kamu atau dari sumur bor kamu. Bukan cuma septic tank kamu harus lihat juga di tetangga-tetangga kamu. Mereka meletakkan septic tanknya di mana? Mungkin kamu sudah meletakkan jarak septic tank dengan sumur bor kamu itu 10 meter. Tapi ternyata di sebelah sumur bor kamu itu adalah septic tanknya tetangga. Sama aja bohong ya, merembes masuk. Jadi kalau air bau itu bukan karena airnya bau, tapi karena rembesan dari septic tank. Nah, ya. Berikutnya kita bahas pencemaran udara di dalam ruang. Ya, masih tentang pemukiman dan gedung-gedung ya. Udara yang kita hirup biasanya tidak atau kurang bersih karena mengandung partikel-partikel debu, bakteri, jamur, dan kadang-kadang ada gas yang berbahaya. Jadi ada berbagai macam zat, benda, dan apapun itu di udara kita ya. Nah, di tempat kerja, di kamar tidur, di ruang lain harus ada ventilasi atau pertukaran udara yang baik. Supaya apa? Supaya benda-benda maupun makhluk-makhluk berbahaya tadi itu tidak terus-menerus bertahan di dalam suatu ruangan ya. Jadi harus ada sirkulasi udara yang baik. Supaya apa? Mungkin udara kita yang di dalam ruangan atau dalam kamar atau di dalam kelas, di dalam kantor itu sudah kotor ya, tercemar.
dengan berbagai gas-gas, mungkin kamu dari kentut kamu, dari bawah mulut, dari bawah kaki gitu ya, dan lain-lain. Jadi itu harus disirkulasikan dengan apa? Kita harus punya ventilasi maupun AC atau sirkulasi udaranya. Nah, fungsi dari ventilasi itu apa sih? Ya. Fungsi pertama dari ventilasi rumah atau gedung itu adalah untuk menjaga aliran udara tetap segar. Jadi ventilasi itu sangat wajib ya, supaya apa? Supaya udara itu tetap terjaga kebersihannya. Nah, udara yang bersih apa? Udara yang terasa segar ketika dihirup, itu udara yang bersih ya. Lalu kurangnya ventilasi menyebabkan kurangnya oksigen, sehingga kadar karbon dioksida yang bersifat racun akan meningkat. Nah, jadi dari pernapasan kita akan menghasilkan karbon dioksida kan. Nah, karbon dioksida yang tidak disirkulasikan atau tidak ditukar dengan udara yang baru akan bertumpuk dalam suatu ruangan. Nah, sehingga itu akan terhirup kita yang tadi sudah kita keluarkan ya, ternyata kita hirup lagi, kita keluarkan, kita hirup lagi, ternyata lama-lama menumpuk jadilah racun. Nah, kurangnya pertukaran udara akan menyebabkan ruangan menjadi lembab sehingga dapat menumbuhkan atau memunculkan penyakit, atau yang paling simpel itu sering kita lihat itu jamur putih-putih ya, mungkin di lemarinya, di dindingnya, di lantainya, di pojok-pojok ya biasanya berupa jamur warna putih-putih, noda putih ya. Itu adalah gejala atau tandanya ruangan kamu itu terlalu lembab. Karena apa? Pertukaran udaranya tidak baik. Nah, terutama buat kamu nih yang mungkin lama pulang kampung, yang lama tidak menempati kos ataupun kontrakannya, ternyata kos ataupun kontrakannya itu sudah berjamur. Nah, berarti ventilasi udara kamu itu tidak baik atau kurang baik ya. Mungkin bisa diminta ke pemiliknya, tolong ventilasinya dibesarkan sedikit supaya pertukaran udaranya lebih baik kayak gitu. Nah, fungsi kedua dari ventilasi rumah atau ruangan itu adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri yang patogen. Jadi bakteri itu tidak hanya tinggal di tangan kita, di benda-benda yang kotor, tapi juga tinggal di udara yang tercemar atau udara yang tidak tersirkulasi dengan baik. Ya, jadi hati-hati ya.